Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Bella Dwi, Begita Setiawan, Belin Arga, Dewi Suryani, dan Gali Windu. Di sini kami akan membahas tentang pemanfaatan sampah organik dengan metode lubang resapan biopori. Dan pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, ketiga hasil pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pendahuluan akan disampaikan oleh Gali Windu. Gali Windu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di sini terdapat analisis situasi di mana pemberdayaan serta pengelolaan sampah, baik sampah organik maupun anorganik merupakan salah satu masalah yang tidak asing lagi di tengah masyarakat. Nah, banyaknya dari sebagian masyarakat kurang peduli terhadap keadaan serta kelestarian di lingkungan sekitar berupa resapan air. Nah, keadaan ini di sekitar SMA Negeri 1 Punggur yang berada di Desa Nunggarjo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, memiliki pengelolaan sampah yang kurang baik, di mana sampah tersebut hanya ditimbun dan dibakar tanpa dikelola lebih lanjut. Nah, oleh sebab itu, kelompok 5 telah memilih program penyuluhan tentang pengelolaan sampah dengan teknik pembuatan lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori adalah sebuah lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme biota tanah seperti cacing tanah, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Nah, lubang yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Lubang ini adalah sebagai metode alternatif untuk meresapkan air hujan dan mengolah sampah organik. Sampah yang dimasukkan ke dalam lubang akan memancing fauna-fauna di dalam tanah untuk membuat terowongan kecil sehingga air cepat meresap. Yang berikutnya yaitu permasalahan sasaran, di mana penyuluhan ini ditujukan pada siswa sekolah menengah atas untuk memberikan informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan merubahnya menjadi bermanfaat dengan metode lubang resapan biopori, di mana penyuluhan ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa kepedulian kepada siswa sekolah menengah atas akan pentingnya pengelolaan sampah dan manfaat yang dihasilkan dapat memberi kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dipilihnya siswa sekolah menengah atas ini sebagai sasaran karena siswa sekolah menengah atas merupakan pelajar yang sedang dalam proses belajar dan pengetahuannya dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Selain itu, siswa sekolah menengah atas juga diharuskan memiliki kesadaran peduli lingkungan sehingga penyuluhan ini dapat mendukung dalam menumbuhkan rasa kepedulian lingkungan. Yang berikutnya ada tujuan kegiatan, di mana salah satunya memberikan pengetahuan dan penyadaran kepada siswa sekolah menengah atas tentang pentingnya pengelolaan sampah secara tepat, memberikan pengetahuan kepada siswa menengah atas tentang manfaat sampah yang dapat digunakan sebagai kompos, dan yang berikutnya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada siswa sekolah menengah atas tentang pembuatan limbah organik dengan lubang resapan biopori. Untuk manfaat kegiatan sendiri, diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan tentang pemanfaatan sampah organik dengan metode lubang resapan biopori dapat mengedukasi dan menambah pengetahuan pada siswa sekolah menengah atas untuk memperhatikan dan menjaga lingkungan. Karena lingkungan dapat berpengaruh pada kesehatan manusia dan lingkungan. Karena dengan pengelolaan sampah yang benar dapat mempermudah proses daur ulang, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mengurangi jumlah sampah, dan mengubah hidup dan lingkungan menjadi lebih sehat. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Gali Windu, dan solusi dan target luaran akan disampaikan oleh Dewi Suryani. Dewi Suryani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan solusi dan target luaran. Pengelolaan sampah baik itu sampah organik maupun non-organik
masih menjadi permasalahan klasik yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Hasil survei pada SMA Negeri 1, Punggur pengelolaan sampah organik dapat dikatakan kurang baik. Banyak dari para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Punggur yang kurang peduli akan keadaan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kami kelompok 5 memilih program pembuatan lubang resapan biopori. Lubang resapan ini merupakan alternatif untuk resapan air serta untuk mengolah sampah organik. Dengan program lubang resapan biopori diharapkan dapat membantu mengurangi masalah pengolahan sampah organik, serta dapat menambah resapan air. Lubang resapan biopori diaktifkan dengan memberikan sampah organik ke dalamnya. Sampah ini akan dijadikan sebagai sumber energi baik organisme tanah untuk melakukan kegiatannya melalui proses dekomposisi. Sampah yang telah didekomposisi ini dikenal sebagai kompos. Bahan pembuatan pupuk organik yang lebih dikenal dengan kompos dapat memanfaatkan sayuran sisa rumah tangga, daun-daunan, rumput, buah-buahan yang busuk, nasi, dan bahan lain yang bersifat organik. Menurut Febriana, 2018. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 70 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, lubang resapan biopori atau disingkat LRB merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos, dan mengurangi emisi gas rumah kaca, CO2, dan metan, dan manfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman, dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan malaria. Secara umum, keadaan di sekitar SMA Negeri 1 Punggur yang berada di Desa Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, memiliki pengolahan sampah yang kurang baik, di mana sampah-sampah tersebut hanya ditimbun dan dibakar tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut. Sampah didominasi oleh sampah dedaunan dibandingkan dengan sampah plastik. Kesadaran dan pengetahuan siswa SMA Negeri 1 Punggur tentang pengolahan sampah organik masih kurang. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengolahan sampah dengan metode LRB perlu ditingkatkan. Lubang resapan biopori adalah teknologi sederhana dan murah tetapi memiliki manfaat yang sangat baik untuk menangani masalah banjir, meningkatkan resapan air, dan menangani sampah khususnya sampah organik. Sampah organik yang dimasukkan ke LRB akan memicu aktivitas mikroba dan hewan kecil di dalam tanah sehingga terbentuk terowongan atau lubang-lubang kecil yang disebut lubang biopori. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari Dewi. Selanjutnya metode akan disampaikan oleh Bella. Bella, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu metode. Kegiatan penyuluhan dilakukan pada minggu ke-13 atau minggu ketiga pada bulan November 2021. Kegiatan ini akan dilakukan secara virtual menggunakan platform Zoom dan dilakukan di rumah masing-masing. Alat yang digunakan yaitu leaflet, soal post-test dan pre-test, serta laptop, sedangkan bahannya yaitu materi dalam bentuk PowerPoint. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah dan kemudian peserta diberikan leaflet yang berisi tentang materi penyuluhan dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu rancangan evaluasi. Melakukan evaluasi secara keseluruhan tentang keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan melihat pemahaman peserta dari hasil pretest dan post-test yang dibagikan kepada peserta. Kemudian menganalisa hasil yang diperoleh untuk keberlangsungan kegiatan, pelaporan, dan diharapkan peserta dapat menerapkan dalam lingkungan sekitarnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, biaya dan jadwal kegiatan akan disampaikan oleh Brian Arga. Arga, dipersilakan. Selanjutnya, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Next. 4.1 rencana anggaran biaya.
Rincian rencana anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan penyuluhan dapat disajikan seperti pada tabel 1. Rencana anggaran biaya. Yang pertama, transportasi. Volume 10 satuan liter, harga satuan 8.000, total 80.000. Yang kedua yaitu konsumsi. Volume 5 kotak 15.000, 75.000. Yang ketiga LRB. LRB 2 satuan pipa 50.000, 100.000. Total 225.000. Biaya per anggota yaitu 51.000. Next. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Tahapan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rundown acara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2, jadwal kegiatan penyuluhan. Jenis kegiatan yang pertama yaitu persiapan dan penentuan tema kegiatan. Minggu ke-1. Yang kedua yaitu prasurvei minggu ke-5. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan penyuluhan minggu ke-12. Next. Lainnya yaitu tabel 3, rundown acara kegiatan penyuluhan. Waktu jam 08.00 pembukaan, selanjutnya jam 8.10 sampai dengan 8.50 penyampaian materi, dan yang terakhir jam 9 penutup. Selanjutnya, struktur organisasi penyuluhan. Struktur organisasi dalam kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai berikut. Untuk ketua yaitu Galih Windu Permana, untuk sekretaris Birgita Diah, untuk bendahara Dewi Suryani, dan anggota Bella Dwi dan Brian Arga Wiratama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.